Kenalkan dulu satu-satunya. Enggak, saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Ahmad Jayadi, yang saya hormati Bapak Haji Fauzi SP, Kasubag PU Kanwil Agama Provinsi, yang saya Saya kita pakai masker ya, jadi nggak kelihatan ketawanya. dan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembinaan yang sebagai bagaimana kita selanjutnya sebagai guru mahasiswa yang memang benar-benar kita harapkan untuk bisa membawa berkah dan barokah di Kabupaten Cimahi. Tentunya bersolawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga nanti kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman. Untuk senang acara, perkenankan saya bacakan pembukaan, kemudian yang kedua laporan progres Anjir Masuan, yang ketiga pembinaan dari Bapak Pandir, yang ketiga doa. Setelah kita buka acara ini, semoga nanti lancar. Kita mendapat berkat dari teman-teman. Iya karena itu iya kan Alhamdulillah. Selanjutnya adalah pelaporan progres Anjir Masuan yang bisa disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Kasubag PU Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan Insan Cendekia Pasuruan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini kita diberikan kenikmatan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, yang tidak kalah penting lagi adalah nikmat sehat semuanya. Meski di masa pandemi, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang wajib kita syukuri.
Dan tidak kalah penting lagi dengan kesehatan ini, semoga kita semuanya tetap bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru dan tenaga pendidikan dan untuk putra-putri generasi bangsa kita yang tercinta. Salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita semuanya dengan ajaran beliau agama Islam. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya kami keluarga besar Manisan Cendekia Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kanwil yang sudah berkenan hadir ke sini. Kami ini 2 tahun di Kanwil dan tahun ini baru mau keluar di Kanwil, Bapak Kanwil datang ke sana belum pernah ketemu kami semuanya. Dia datang kami pulang gitu. Ini jadi Saliban gitu ya. Injil. Jadi habis ajaran datang terus COVID itu kan. Jadi teman-teman langsung kita plus tanggal 18 Maret itu Bapak, teman-teman ini sudah kita pulangkan semuanya, anak-anak termasuk kita pulangkan semuanya karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semuanya. Sehingga dan untungnya kami yang di IJ ini sudah siap untuk e-learning-nya sejak Januari. Kami sudah koordinasi dengan pusat mempersiapkan untuk e-learning itu. Kami sudah menyiapkan server, ada 3 server besar yang kami memang ke depan mau pakai untuk e-library, e-learning, jadi satu sistem informasi madrasah yang terintegrasi begitu. Kami sudah belikan server yang lumayan besar memang itu, dan ternyata Allah memberikan kenikmatan berupa pandemi ini. Sehingga teman-teman yang sudah kita siapkan mendadak langsung kita panggil untuk pelatihan dan sudah terdaftar kita ya di sistem pusatnya, Pak. Jadi langsung nggak ada jeda, langsung pulang, langsung bisa aktif lagi e-learning-nya anak-anak kita. Itu yang kita syukuri. Dan dalam 3 tahun ini tahun ketiga, Bapak. Jadi untuk tahun pertama memang kita tidak berani ngambil kuota terlalu banyak. Ketika kami yang berasrama ini harus mempertimbangkan segala sarana prasarana yang kami miliki, bagaimana kamar mandinya, apakah cukup anak dengan segitu, berapa kamarnya, berapa butuh waktu untuk mandi mereka, itu harus kita perhitungkan, sehingga itu yang jadi pertimbangan kami untuk mengambil berapa jumlah guru, jumlah siswa yang harus kita ambil setiap angkatan itu. Kemudian untuk tahun pertama kami cuma ngambil 48 siswa, 2 rombel, kemudian tahun kedua itu yang lumayan banyak 94, itu pun yang datang 90, yang datang ulang, yang pertama 48, yang datang 43, dan tahun ini kita ngambil cuma 3 rombel, 72, yang datang 63. Itu pun cadangan sudah kami ambil dan sekarang Pak Direktur nggak usah masukkan orang yang tidak ada di dalam SK itu integritas kita yang kita jaga, sehingga kami berapapun yang daftar ulang dan itu yang kita maksimalkan itu, sehingga jumlah seluruhan siswa kita tahun ajaran baru ini 194 ya, 97 ya. Ini 197 dari kuota yang kita harusnya 203 kemarin. Itu untuk kondisi kami dan Bapak Ibu guru kami ini dan sekaligus tenaga kependidikan ini, kita punya 30 orang Bapak. Yang PNS kami ini hanya 6 orang dari 30 orang itu. Jadi nilainya adalah non PNS yang kita masukkan dalam PNPN, karena mereka juga teman-teman ini hasil seleksi yang dilaksanakan oleh GTK sehingga mereka terdaftar dalam SK Dirjen untuk pengangkatan guru-guru IJ. Kemudian dari 30 GTK itu kami yang dari Pasuruan, yang hadir ini yang dari Pasuruan, yang dari luar Pasuruan cuma saya sama Pak Zaidan. Pak Zaidan itu dari Pekalongan dia dari Pekalongan, kalau saya dari Jombang, yang lainnya satu lagi dari Pasuruan, satu lagi dari Sidoarjo. Probolinggo ada yang hadir Probolinggo 1, yang hadir, yang lainnya dari Blitar, dari Jawa Tengah itu ini kan punya 3 orang guru. Ini guru-guru kami, mungkin saya kenalkan dulu Bapak.
Ini yang dari sebelah sini ini Pak Taufik, beliau kandidat doktor bahasa Arab di UIN Maliki. Mohon doanya segera selesai nulisnya. Karena lockdown nulisnya malas. Mohon doanya Bapak Aduh biar segera selesai. Kemudian sampingnya ini operator kami, handalan kami untuk keuangan ya beliau ini Mas Nafi. Kemudian sampingnya Mbak Misbah ini asli Bangil sini, dia pembina sama yang kita ambilkan untuk mengobani aktifnya anak-anak, kegiatan selama sekitarnya anak-anak beliau ini. Kemudian yang depan komputer itu Pak Mahfudi, dia dari Pasuruan asli, guru ekonomi. Pak Zaid, ya? Dalam asli mungkin shock. Kemudian kalau Pak Zaidan ini ceritanya begini Pak. Kenapa dia nggak pulang? Karena kemarin waktu rapotan kami minta wali murid datang di kandungan. Untuk apa? Karena kalau kami ngangkati barangnya anak-anak, mesti bengkak kami jumlah angkutan barang. Yang pertama, yang kedua kami kan nggak tahu barangnya anak-anak itu yang mana-mana. Hanya kami undang orang tua dan anaknya bergilir untuk mengangkati barang-barang yang ada di kanwil. Sehingga di kanwil hari ini tinggal meja, kursi dan depannya ada kasurnya anak-anak. Untuk barangnya dari bawah pulang semua. Beliau datang untuk bagi rapor, kemudian nggak berani pulang, karena takut kalau di jalan. Jadi kalau orang di jalan takut kendaraan itu muntah-muntah, dia enggak, takutnya karena antimu. Kebanyakan minum antimu naik sampai pulang tidur. Makanya nggak berani pulang dia. Kemudian sampingnya Bu Sohibah, guru kimia kita. Yang belakangnya itu, oh ya Bu Zuli dulu ya. Bu Zuli ini guru BK kami Pak. Jadi kami karena tenaga kita terbatas, ya guru BK, ya warga kesiswaan, ya bendahara. Tapi nyambung gitu TKK-nya. Nyambung. TKK-nya nggak ngajar jadi orang longgar gitu. Jadi agak longgar beliau. Saya minta bendahara. Kemudian yang belakangnya itu Bu Nafisa. Kemudian nggak bisa, ini, oh iya, saya panggilkan. Bu Salopah ini asli Sidoarjo, kemudian sampingnya Pak Lulu ya. Yang di belakang. Ya itu Pak Lulu asli sih. Iya, beliau yang saya titipi selama ini kunci-kuncinya. Juru kunci. Karena bapaknya kan menjaga di puskesmas ini, jadi kami minta tolong sekalian dulu. Sampingnya ini Bu Mas Subah, beliau dari Pasuruan juga, Pak Marikun ini juga dari Pasuruan, beliau wakil kami. Kemudian yang belakang itu Pak Soleh, itu pakar fisika Pak. Jadi yang bimbing anak-anak Olimpiade itu beliau. Nah yang sampingnya Pak Bagus. Pak Bagus meninggal, ajudannya Pak Agli. Jadi ini guru-guru kami Bapak, kami mohon doanya juga karena kami insya Allah tahun ini yang ikut Olimpiade Provinsi itu 20 orang. Jadi di Kabupaten Pasuruan ini ada 30 trofi kemarin Olimpiade, yang 17 trofi itu kita tarik ke IJ. Jadi SMA 1 Bangil itu kosong belum Pak Koji. Itu yang jadi sedap gitu. Dan ini tanggungan kami semuanya, tantangan kita semuanya oleh guru, karena kemarin Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan Pasuruan hari ini kita andalkan adalah IJ. Tanggung jawab kita besar. Tidak boleh lengah meskipun kita sudah bodoh, tapi kita punya rentetan panjang berikutnya ini yang harus kita jawabkan. Maka kita harus punya target. Dan alhamdulillah kami juga sudah kita karantina walaupun kita di rumah secara daring, bahkan pelatihan daring dengan pihak luar juga kami lakukan untuk persiapan itu, karena sekali lagi tanggung jawab kami sebagai atas nama Pasuruan ini, bahwa Pasuruan ini dan ke depan semoga lolos secara nasional sehingga bisa membawa Jawa Timur ikut apa terakhir 3 tahun yang lalu itu harapan kami. Jadi kami selalu mohon doanya dan untuk kami semuanya yang ada di sini. Kemudian yang tidak kalah penting, alhamdulillah meskipun baru 3 tahun Bapak, kita tahun ini ngambil 72 siswa
yang daftar itu 1.573 misalnya, dari seluruh Indonesia. Dan yang menarik lagi sebenarnya putranya Kepala MANIC Pekalongan juga didaftarkan ke kita. Kemudian Kepala MANIC Sorong itu juga didaftarkan ke Pasuruan. Saya ketawa aja. Aku itu bebannya aku saya. Dan ternyata kedua-duanya nggak lolos. Jadi kedua-duanya nggak lolos. Itulah IC. Jadi itulah keistimewaan IC. Jangankan anak kita, anak kepala madrasahnya aja bisa nggak lolos, gitu kan? Termasuk putra guru kami ini juga nggak lolos. Padahal yang hanya yang kedua itu lolos di Serpong dan beasiswa kedokteran sampai selesai. Kemudian juara Olimpiade Astronomi Internasional tahun ini. Itu yang kami sering minta untuk mengisi anak-anak materi di kami untuk persiapan Olimpiade. Dari 197 itu, alhamdulillah sudah merata Bapak Pasuruan. Dari Sorong itu 4 orang, hampir setiap tahun di Sorong Kupang. Itu hampir setiap tahun ada angkatan dari Kupang itu, kita insya 4 orang yang dari Kupang, angkatan pertama 1 orang, angkatan, ya sekarang 2. Ya sekarang 2. Jadi ada 5 anak dari Kupang, dari Tarakan, kalau kedua ada, kemudian dari Tangerang, Jakarta, kemudian Pekalongan, itu insya Allah sudah merata di kita, dan yang terbanyak tetap itu di Jawa Timur. Itu yang kondisi siswa kami. Kemudian Bapak, kami laporkan juga, insya Allah kami bertekad tahun ini kami harus pindah ke sini. Karena gedung ini dibangun 2017, kami kita tempati segera, nanti rusak tempat dimanfaatkan dolim kita. Kemudian asrama kita itu dibangun 2018 dan 2019 2 gedung yang ibarat tadi Bapak yang sedikit ada permasalahan, memang kita agak tegas kemarin sudah kita berikan kelonggaran untuk perpanjangan 60 hari, ternyata 90 hari ngambilnya 60 hari karena saya sudah menebak mereka nggak berani menghitung denda untuk 90 hari karena memang keuangan dari kontraktornya sudah kacau, sehingga terpaksa kami harus putus kontrak 94%. Kemudian kita minta audit kepada Habib Santun, jadi dapat audit dari Habib, pendampingan dari Habib terkait pembayarannya, apa yang harus kami bayarkan, berapa denda yang harus dibayarkan negara, termasuk kekurangan jaminan pelaksanaannya juga kami sudah ambilkan dari pencairan itu. Dan yang tidak kalah penting, uang pemeliharaan yang tidak kita kasihkan kepada perusahaan karena blacklist. Tapi ya kami yang melaporkan di lapangan karena kita harus memelihara 6% lagi tapi tidak ada anggarannya. Itu yang terjadi pada kami. Bismillah insyaallah. Karena kita semuanya yakin Tansurullah yang surku menyesat tidak dan aku itu teman-teman ya. Selama kita niatkan untuk membantu Allah, membantu agama Allah, murid-murid di madrasah ini bagian dari murid-murid agama Allah. Insya Allah Allah yang menolong. Insya Allah Allah yang menolong. Itu yang kita jadi pegangan teguh pada teman-teman semuanya. Jika kami tetap yakin bisa selesai nanti bicaranya di mana gitu. Kemudian terkait dengan kepindahan Bapak, kami sudah masih proses pembenahan ini di beberapa kamar mandi asrama, itu juga masih ada yang harus kita benahi keramik-keramiknya, sehingga barang-barang kami yang diambil memang belum kita bawa ke sini semuanya. Kemudian untuk asrama Bapak nanti untuk gambaran asrama yang akan kita pakai, asrama putri yang ada di Selang Utara tadi, untuk asrama putri, kemudian nanti asrama putra kita pakai di gedung yang besar tadi dengan membuat sekat-sekat. Kita buat kamar-kamar semi permanen dulu, karena tahun ini kami mendapatkan bantuan untuk SBSN-nya berupa asrama. Jadi asrama nanti target kami Januari selesai masa pemeliharaan bisa kita manfaatkan sehingga ketahuan yang perlu diperbaiki sama yang dia bisa sekali kita manfaatkan juga gitu. Itu harapan kami.
Dan tahun ini perlu kami laporkan, kita akan melaksanakan pembangunan asrama mes guru sebanyak 5 kopel atau 10 rumah, Bapak. Dan RKP-nya 8 ruang itu, dan sudah proses lelang. Kemudian mewakili teman-teman semuanya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kami untuk menempati gedung di belakang itu, Bapak. Jadi alhamdulillah kami masih ada tempat waktu dibuka tahun ajaran baru, hanya ada kelas di sini saja. Siswa 40 ini kamar gurunya di mana, ternyata di Kanwil yang dipakai itu, sehingga kami kemarin semuanya di Kanwil itu bersama anak-anak di asrama, gedung asrama yang ada untuk kelas itu. Dan mohon maaf bila selama kami pakai di sana banyak kerusakan karena tiba-tiba saja anak-anak ketika masuk kelas ambrol atap itu ambrol satu kamar penuh gitu. Alhamdulillah saya bilang, kok anak-anak pas di kelas gitu. Jadi anak-anak pas di kelas itu beruang ambrol satu kelas ya, satu kamar itu ambrol semuanya mohon sih. Jadi masih diselamatkan oleh Allah. Coba kalau kena anak pasti itu masuk orang itu untungnya. Tapi alhamdulillah di kampung itu amannya yang saya senang itu karena sudah keliling pagar muter, kemudian satpam standby 24 jam di sana gitu kan. Dan kami di sini satpam kita juga terbatas, baru punya 3 orang satpam kita 3 shift, kemudian masih belum dipagar secara keseluruhan. Tapi perlu teman-teman semuanya ketahui juga, IC itu rata-rata memang di awal-awal pagar itu hanya depan saja, belakang itu rata-rata masih los. Nah disitulah kita tanamkan pendidikan pada anak-anak, ya kan, sense of belongingnya anak-anak terhadap madrasah itu, ngopeni madrasah itu, bagaimana menjaga keamanan madrasah itu, saling dengan anak-anak itu yang perlu kita tanamkan pendidikan itu, insya Allah itu bagian dari pendidikan karakter yang saya terapkan sehingga tetap aman madrasah kita ini walaupun tanpa pagar. Itu harapan kita teman-teman semuanya. Dan insya Allah kami juga kemarin bersama Bapak Menak juga mengajukan bantuan ke PG Kedaung Bapak untuk pagar itu, untuk di Bali Kota Pagar gitu. Sama kami juga minta ke mana ini Samsung dan itu untuk penghijauannya kemarin sudah kami ajukan semuanya. Insyaallah semoga nanti segera terwujud sehingga penghijauan ini tetap kami lakukan juga, anak-anak dan guru-guru juga sudah kami lakukan beberapa. Dan memang lahan kita keseluruhan Bapak 8,9 hektar. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kanwil yang sudah berkenan hadir, yang sudah berkenan memberikan kesempatan kami memanfaatkan gedung di Kanwil itu. Dan mohon maaf kalau banyak kerusakan selama kami pakai, karena memang gedungnya usianya tapi bocor-bocornya ini banyak pecah. Jadi pipa air banyak merembes ke kamar. Karena kalau pipa berair bersih tidak apa-apa, ini air najis. Campur bau lainnya kami mikir ya, benahi susah, tapi hanya menekatkan diri untuk boyong ke sini dengan harapan kita biar memanfaatkan gedung ini segera jadi gedung yang ada kesan negatif putus kontak, mangkrak dan sebagainya itu bisa tertutup dengan kita memanfaatkan segera Bapak. Itu alasan kami untuk pindah ke sini. Demikian Bapak, selanjutnya kami mohon bantuan Bapak, motivasi Bapak kepada kami semuanya, guru-guru kami semuanya untuk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak Syamsul Ma'arif yang selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sanjaya di Pasuruan. Jadi begitu mendengar nama Syamsul Ma'arif, itu yang saya bayangkan lalu kitab yang di dalamnya banyak sekali wacana best practice yang saya kira bisa juga dalam beberapa hal kemudian dipertimbangkan dalam rangka membangun kondusivitas layanan Madrasah Aliyah Negeri Sanjaya Pasuruan. Jadi satu kitab Syamsul Ma'arif itu yang biasa diberikan para kiai terutama untuk santri-santri bagian akhir yang jalan pulang ke rumah begitu. Amalan-amalannya. Dan saya membaca Pak Syamsul Ma'arif termasuk yang mempraktekkan itu. Kalau saya Surabaya ini baru biasa Pak Kasubag mengumumkan mengenai Kabupaten Pasuruan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, para guru, para asatidzah dari Iman-Ijen Pasuruan yang luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan apa yang sedang kita semua ikhtiarkan di situ ini menjadi bagian terpenting dalam rangka membangun sumber daya manusia kita, sehingga ke depan saya kira kita kemudian bisa mendapatkan kesempatan tidak hanya sebatas melewati tapi melampaui dari capaian-capaian satuan-satuan pendidikan yang lain. Ada beberapa hal saya kira yang ingin kami sampaikan. Pertama, saya ingin berangkat dari suasana pandemi ini, Pak Syamsul Ma'arif. Jadi pandemi ini dalam banyak hal juga memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa kepada kita. Sejumlah tantangan itu harus segera kemudian kita rumuskan, kemudian kita memastikan bahwa layanan pendidikan dalam suasana seperti apapun itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan kita bisa memaksimalkannya. Dari pandemi ini mengajarkan kepada kita ternyata hakikat pendidikan itu sejatinya adalah belajar. Hakikat pendidikan itu sejatinya adalah belajar. Karena hakikatnya ada belajar, maka belajar itu tidak harus bertumbuh pada satuan-satuan pendidikan. Ini takaran ke depan, Pak. Tidak hanya bertumbuh pada satuan-satuan pendidikan, tidak hanya bertumbuh kepada masyarakat, tidak hanya bertumbuh kepada keluarga. Dulu kita masih ingat ada 3 pusat layanan pendidikan, ada satuan pendidikan, ada keluarga, dan ada masyarakat. Nah, karena hakikat pendidikan itu adalah belajar, maka sejatinya proses belajar itu bisa dilaksanakan di satuan pendidikan, di masyarakat, dan di keluarga. Pandemi ini lalu menyadarkan kita semuanya, para orang tua murid, kalau selama ini mereka merasa sudah tuntas dengan mendelegasikan tanggung jawab pendidikannya pada satuan pendidikan, maka diingatkan oleh Tuhan, woi, jangan pasrah bongkokkan. Jangan dikira ketika putra-putrinya itu dimasukkan ke sekolah, ke pesantren, lalu kemudian selesai tanggung jawabnya. Ternyata tidak. Ini kan kemarin ketika kemudian harus stay at home, work from home, kemudian belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, itu lalu menegaskan kembali akan peran sentralnya keluarga itu, terutama ibu itu. Ibu-ibu itu madrasatul ula di situ. Madrasatul ula. Ibu-ibu itu madrasah pertama. Madrasah pertama yang tentu punya kewajiban untuk mendidik putra-putrinya. Nah, dalam kaitan dengan COVID-19 ini, maka kemudian tantangannya kepada satuan pendidikan karena ada target-target kurikuler yang harus kemudian dikuasai oleh mereka. Ini yang harus kemudian secara responsif dalam waktu yang secepat-cepatnya, Pak Syamsul, saya kira rumusan RPP yang selama ini hanya dibaca oleh guru, RPP yang selama ini hanya dibaca oleh kepala madrasah, hanya dilihat oleh pengawas-pengawas pendidikan,
saatnya hari ini RPP itu juga disampaikan pada orang tua murid sebagai pemandu. Karena betapapun mereka itu juga pernah belajar, tapi suasananya beda. Dulu perkembangan hari ini kan tentu perlu disampaikan oleh sekolah. Nah, ini pentingnya ada fleksibilitas layanan ke depan. Dan saya kira salah satu ciri dari layanan manajemen modern itu adalah dalam hal fleksibilitas cara, mekanisme delivery. Itu harus fleksibel betul. Justru ketika dalam kondisi ketidaknormalan ini, kemudian misalnya Pak Samsul memaksakan untuk menggunakan instrumen-instrumen yang normal, itu yang sejatinya tidak normal. Iya. Kita sedang menghadapi suasana di mana kemudian semuanya dalam ketidaknormalan. Nah, ketika dalam kondisi ketidaknormalan itu, maka kemudian segala sesuatu yang terkait dengan itu harus juga menyesuaikan. Ini yang saya sebut dengan adaptabilitas layanan, adaptif, menyesuaikan dengan kondisi terkini. Karenanya lalu misalnya dalam konteks misalnya dokumen pembelajaran tadi itu, saatnya orang tua murid itu juga perlu membaca apa sih sesungguhnya menjadi lesson plan-nya kawan-kawan guru itu, sehingga target-target kurikuler itu juga diketahui oleh orang tua siswa, karena mereka sehari ini belajar di rumah, maka pemandunya itu ya saya kira diantaranya ini. Yang tidak kalah penting lagi saya kira terkait dengan apa iya dalam suasana ketidaknormalan ini, lalu kemudian kemasan kurikulum masih dalam standar yang normal. Ini perlu ada kurikulum darurat. Ini tantangan yang sangat luar biasa, soal tadi delivery system, kemudian soal penyusunan dokumen-dokumen pembelajaran, tidak hanya RPP sampai pada kurikulum. Ini satu hal yang saya kira kata kuncinya ada pada guru BK nanti untuk lebih intens komunikasi dengan orang tua murid. Dan pastikan Pak Fauzi, Pak Samsul, pastikan murid kita itu sebagai murid. Kalau kita menghargai mereka sebagai murid dengan irodahnya, dengan inisiatifnya, dengan kreativitasnya, maka insya Allah, maka dalam konsep pendidikan Islam itu ada teori yang dengan teori al-fadilah, teori tentang kelebihutamaan murid dengan irodahnya, kelebihutamaan guru dengan fahuwa mu'allimun, fahuwa mu'adzibun, fahuwa murabbiyun, yang tiga-tiganya ini isim fa'il. Bayangkan, isim fa'il. Seseorang guru tidak akan disebut sebagai seorang mu'alim kalau dia tidak alim fi ilmi. Nah, ini. Seorang guru tidak akan mungkin disebut dengan mu'adzib kalau dia tidak adibun fi akhlaqih. Mu'alim, mu'adzib, murabbi, memiliki sifat-sifat ketuhanan. Makanya dalam tradisi keemasan Islam dulu itu, ketika ada seorang guru lewat, maka lil mu'alim, kanal mu'alim ayyakuna rasul. Hebatnya guru, berdiri, hormati kepada guru, karena bisa jadi guru itu hampir saja menjadi seorang rasul. Ini dalam tradisi peradaban Islam. Ini yang saya kira karena kelebih utamaan itu, maka kemudian tradisi pendidikan dalam konsep at-tarbiyah al-Islami itu bisa dari banyak hal. Antar peer group juga saling membelajarkan. Kita itu masyarakat itu belajar. Learning organization, organisasi itu belajar. Guru itu ya menjadi fasilitasi karena dia mu'alim, karena dia mu'adzib, karena dia murabbi. Makanya saya senang ketika kemudian tiba-tiba diksi yang digunakan oleh Pak Samsul Ma'arif tadi menggunakan keluarga besar Manuce. Saya lebih suka menggunakan kata-kata keluarga besar Manuce ketimbang misalnya pilihan sivitas akademika. Ini apa beda, sangat berbeda.
lebih totalitas keluarga dan semangat kekeluargaan. Kalau sivitas akademik itu kecenderungannya kognitif, akademik. Belum lagi kalau kemudian kita lihat nanti di madrasah itu kan sangat luar biasa. Kita ini madrasah. Ini yang pertama. Terkait dengan hakikat pendidikan yang sejatinya adalah proses belajar tadi itu. Kemudian ada pembelajaran lain Pak Fauzi dari pandemi ini. Terjadi percepatan penguasaan IT yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kita bikin kalkulasi dulu dalam suasana normal untuk kemudian masyarakat itu bisa memiliki tingkat literasi IT dalam rangka penyiapan generasi 4.0 itu investasinya harus berapa? Tapi dengan pandemi ini bukan hanya guru Pak yang tingkat literasinya tinggi, ibu-ibu rumah tangga pun kalau mau masak itu ada jamaah Zoomiyah tadi. Coba kalau by design disiapkan ada sosialisasi penguasaan atau peningkatan kapasitas literasi, itu berapa biayanya? Ini itu luar biasa, anak-anak kita luar biasa. Saya kemarin ada kejadian pas pembukaan sama itu. Saya kan di Jakarta, karena ada beberapa kegiatan. Nah, karena di Jakarta lalu di rumah, ya yang penting kelihatan atasnya resmi begitu. Pas saya buka ya seperti itu. Giliran Indonesia Raya, nah gelagapan ini dia ikat karena saya masih pakai sarung loh. Nah, ketika kemarin hari Senin saya yang paling kecil kelas 4 naik kelas 5 MI itu atasnya pakai seragam sekolah, bawahnya pakai sarung. Dek, kok pakai sarung? Apa juga kemarin. Anak sekarang langsung gitu ya. Karena kilodahnya tadi itu. Makanya saya lebih suka juga menyebut murid Pak ketimbang peserta. Peserta didik itu kesannya kan peserta pasif. Siswa itu filosofinya adalah pribadi yang senantiasa mengikuti kehendak orang yang sudah dewasa. Itu siswa coba lihat. Pribadi yang senantiasa mengikuti kehendak orang yang sudah dewasa. Jadi dalam bayangan kita kalau begitu mahasiswa maha penurut. Maha murid harusnya ya. Coba luar biasa. Para masyayikh kita, para ulama kita, para ahli sudah memikirkan setiap diksi yang digunakan itu mesti ada nilai-nilai tertentu. Makanya kalau kemudian sekali lagi disebut keluarga besar IC itu saya kira lebih representatif, menggambarkan bahwa totalitas kita ini keluarga. Yang kita setaka ubun kan gitu. Jika salah seorang diantaranya sakit maka sakit semua. Jamaah yang semacam ini saya kira Mas Samsul yang berkata bersamaan. Apalagi ini madrasah aliyah negeri IC yang masih baru, jadi lagi-lagi pada akhirnya kebersamaan itu yang akan kemudian menjadi wasilah untuk kemudian lompatan-lompatan, percepatan itu kita lakukan. Ini yang pertama. Jadi soal fleksibilitas layanan, tadi ada RPP yang disampaikan pada murid, kemudian kurikulumnya juga harus darurat, kurikulum darurat COVID itu harus juga jadi ini berpandai-pandai kira-kira mana yang menjadi core of the core, ahlinya ahli. Ini yang harus disampaikan juga. Gak apa-apa kita kemas dengan cara seperti ini. Jadi yang penting kan mekanisme delivery-nya, ini harus diperkuat betul ya, sehingga dimanapun murid-murid kita tetap sebagai murid yang istiqomah dalam proses pembelajaran mereka. Kalau kemudian orang tuanya membaca RPP itu kan malah akan menjadi pemandu yang sangat luar biasa. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, ini sekedar untuk mengingatkan kita semuanya Pak Fauzi. Bagi saya, madrasah, sebutan madrasah itu tidak hanya sebatas nomenklatur satuan pendidikan.
Kalau kita menempatkan madrasah hanya sebatas nomenklatur satuan pendidikan, itu artinya tantangannya kita harus memastikan bahwa kompatibilitas layanan yang kita berikan itu harus sama dengan satuan-satuan pendidikan yang lainnya. Kalau hanya sebatas itu, lalu apa nilai tambahnya? Kita harus mikir edit value sekarang, nilai lebih, nilai tambah yang diberikan madrasah. Karena dari sisi nomenklatur pun ternyata madrasah itu bukan hanya sekolah umum, koma itu. Sekolah umum berciri khas Islam. Maka madrasah itu tidak hanya sebatas nomenklatur satuan pendidikan, tetapi madrasah jati diri. Jati diri. Jadi kalau ada pertanyaan man ana, jelas kita ini murid madrasah. Man ana lolakum yang tidak akan menjadi apa-apa kalau bukan karena jasa mu'alim, mu'adib, murabbi. UMI. Nah itu siapa kita? Siswa MIC, madrasah. Dan saya lebih suka disebut madrasah biar kelihatan Arab-Arabnya gitu. Madrasah. Jadi sekali lagi ini yang ditegaskan, madrasah itu bukan hanya sebatas nomenklatur satuan pendidikan, tapi madrasah itu adalah jati diri. Ada sejarah yang sangat panjang, Pak. Kenapa kemudian menjadi madrasah? Ada nilai yang embodied di situ dalam layanan madrasah itu. Maka memang kebijakan kita ke depan, saya kira kita akan memperbanyak madrasah-madrasah dengan pola seperti Man IC ini. Kendati namanya bukan madrasah aliyah insan cendekia, tapi sistem yang kita bangun itu sistem yang memang memadukan antara kegiatan-kegiatan kurikuler, kemudian co-kurikuler, ekstrakurikuler dalam bingkai asrama. Karena bagi kita belajar di madrasah itu bukan hanya sebatas belajar tentang, tidak hanya sebatas belajar tentang, tapi belajar bagaimana. Sangat berbeda. Kalau hanya sebatas belajar tentang, maka insya Allah murid kita tahu tentang. Belajar tentang akhlak. Insya Allah murid kita tahu tentang akhlak. Tapi kalau kemudian kita tingkatkan belajar bagaimana berakhlak. Nah, itu kemudian rentetannya panjang. Bagaimana mungkin murid kita akan memiliki akhlak yang baik kalau tidak ada model. Maka lalu pilihannya contextual teaching learning. Guru sebagai model. Guru menjadi benar-benar mu'alimun, mu'adibun, murabbiyun tadi itu. Luar biasa kalau kita gali terus gitu. Itu sebabnya saya tuh gelisah betul dengan yang gini-gini, yang pernak-pernik teori yang kecil seperti ini. Makanya kendati saya di S3 saya di UPI Bandung. Tapi itu mungkin satu-satunya disertasi yang telaahnya itu tidak telaah positif murni. Saya menulis tentang hakikat manusia menurut Al-Quran dan implikasinya bagi pengembangan teori-teori pendidikan. Saya hanya berangkat dari dua istilah, dua norm. Ada istilah insan, kan itu ya. Kemudian ada bashar dan seterusnya. Kemudian dari sisi tugas kemanusiaan, kemudian kita melakukan derivasi, apa sih maknanya khalifah, apa sih maknanya Abdullah, dan bagaimana pengembangan untuk teori-teori apa sesungguhnya bukan hanya itu. Teori humanisasi tentu, teori kemanusiaan. Coba yang kita kendaki kalau kemudian kita agak sedikit saja dalam ada Mufakhros di Al-Fadhil Qur'an itu jelas betul. Hakikat dari khalifah itu ternyata kreativitas. Khalifah itu sejatinya, the essence of khalifah itu kreativitas. Kreativitas. Tetapi ternyata kita tidak hanya didorong oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Tidak hanya itu. Tetapi kreativitas yang dilandasi dengan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Tunduk, patuh, pasrah itu ya Abdullah. Nah, tugas guru itu mengkombin itu. Kapasitas keabdullahan di satu sisi, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Pada saat yang bersamaan kita mendorong mereka untuk kemudian
menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Itu yang kemudian kalau menurut orang-orang tua kita, orang-orang Jawa itu sesungguhnya yang sedang dibangun oleh satuan pendidikan itu dalam rangka membangun ilmu padi yang di sawah-sawah itu. Semakin berisi, semakin itu Pak, bukan semakin begini. Itu Pak, madrasah sebagai jati diri di situ. Jati diri. Jadi lebih dari sekedar nomenklatur, more than nomenklatur. Tapi madrasah ini jati diri. Saya kira masing-masing kita tahu sejarah panjang madrasah. Sejarah panjang madrasah itu kan saya kira bisa dilihat Pak. Zamannya Pak Mufti Alim menjadi Menteri Agama waktu itu dalam rangka memastikan bahwa dari rahim madrasah itu juga mendapatkan pengakuan, lalu kemudian ada penambahan mata pelajaran umum kan gitu. Tetapi ala kulli halin asal-muasalnya adalah pendidikan keagamaan. Asal-muasalnya adalah pesantren. Karena ada problem rekognisi, maka kemudian ya bertransformasi menjadi madrasah. Maka jangan melupakan sejarah panjang madrasah yang semacam ini. Ada pesan-pesan moralitas, ada identitas yang harus dijaga melalui konten-konten kurikuler yang diajarkan, yang dididikkan oleh kita semua. Lalu dalam konteks misalnya ini sekedar wacana saja. Coba seorang David Cradwell misalnya, ketika menerjemahkan afeksi, itu kan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu kita seringkali juga agak sedikit salah kaprah. Kognitif itu pengetahuan kognitif, pengetahuan rasional begitu, empiris, observable, measurable, yang teramati, terukur begitu. Itu pengetahuan kognitif, lalu kemudian ada afeksi, dan yang terakhir psikomotorik. Nah yang lucu itu ketika kemudian kita menerjemahkan psikomotorik, lalu ansih kita terjemahkan hanya semata-mata keterampilan. David Cradwell dalam teori the theory of values itu ternyata menempatkan bahwa sesungguhnya hakikat dari layanan pendidikan itu di psikomotorik itu, bukan di afeksi, bukan di kognisi. Makanya psikomotorik gitu. Jadi itu kan respon yang lahir karena ada kesadaran psikis, makanya psikomotorik. Ketika kemudian seorang bergegas untuk segera sholat pada saat ada azan, itu psikomotorik gitu. Motor, gerak, keterampilan begitu, yang lahir karena ada kesadaran psikis. Psikomotorik itu. Saya kira banyak lah kalau mau. Tapi tahapan-tahapannya itu kan sangat panjang ya, dari mulai the receiving of value hingga kemudian karakterisasi value of very complexity. Nah, itu semua saya kira memungkinkan kalau pelayanan satuan pendidikan itu di backup dalam sistem asrama itu. Asrama itu di situ nilai strategisnya. Lalu yang berikutnya karena madrasah itu tidak hanya sebatas nomenklatur, tapi juga tadi saya ingatkan sebagai jati diri, maka mohon betul Pak Samsul ya, kearifan lokal. Ini harus betul-betul diindahkan dalam tradisi pembelajaran madrasah. Seorang Ivan Illich dalam The Schooling Society itu menegaskan begitu. Jika Anda ingin melihat sekolah, maka lihatlah masyarakatnya. Jika Anda ingin melihat masyarakat, maka lihatlah sekolahnya. Jadi jangan terpisah antara apa yang dikembangkan di sekolah, di madrasah dengan di masyarakat. Ini kausalitas yang sangat luar biasa. Jangan ada jarak antara masyarakat dengan sekolah. Ini ada kausalitas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, terakhir saya kira ada baiknya coba kita mempertimbangkan lah, beberapa ilmu-ilmu dasar dulu ketika kita di pesantren. Coba kita eksentifikasi pemahaman kita terkait dengan konsep-konsep yang ada. Dalam tajwid itu kan ada hal, kemudian ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Itu bisa diadopsi Pak, untuk kemudian memperkuat, memperkaya tradisi akademik dan tradisi lainnya begitu di Madrasah Aliyah IC ini, apalagi misalnya oleh Pak Samsul yang selaku kepala madrasah. Hari itu tegas, jelas. Harus tegas betul, harus jelas betul. Tegas dalam mengambil langkah kebijakan teknis ini.
Gitu Pak Fauzi. Jelas. Arahannya jelas, direction for use-nya jelas, komposisinya jelas, sehingga kemudian tidak multi sasi. Ini idhar. Coba idhar seperti itu. Jadi bukan hanya soal untuk baca Quran, tapi ini untuk membaca kenyataan. Tadi itu membaca keadaan. Jelas. Tegas dalam mengambil langkah kebijakan teknis, dan tentu karena masing-masing kita ini adalah pemimpin, maka masing-masing kita punya kewajiban untuk mengawal itu semua. Itu Pak Wazi. Masing-masing kita punya kewajiban fardiyah untuk mengawal itu. Ini idhar. Kalau kita belajar dari idhar, soal jelas dan tegasnya bacaan. Ini kan soal tegas dan jelasnya kebijakan. Tapi tidak hanya idhar, juga idgham. Idgham itu bergaul Pak hakikatnya. Membaur. Teamwork. Kekuatan kita ke depan itu bukan berada pada kekuatan kosong, tapi kekuatan kerjasama. Kekuatan kerjasama. Coba, mana ada hari ini satu entitas badan usaha yang itu murni hanya dibangun oleh satu orang, nggak mungkin. Coba, semuanya kekuatan kolektivitas, kekuatan kerjasama, sharing menjadi kekuatan. Ini idgham, membaur, akomodatif, termasuk tentu mengakomodir saran, masukan dari semua anggota tim. We are the team, we are the winner, akhirnya kan begitu. Kita ini tim besar. Ini idgham. Nah berikutnya iklan. Iklan itu kan mengganti dengan bentuk baru. Coba ini baru dari tajid yang mendasar Pak. Iklan. Bring something new. Bahwa sesuatu yang baik, yang baru yang lebih baik. Al-muhafadzah dan seterusnya. Jadi pentingnya kita banyak melakukan benchmarking itu. Kalau saya kira itu pada saat orang banyak menerjemahkan ATM. ATM itu awasi tiru modifikasi. Ya kalau bahasa pasukannya 3N lah. Niteni, niru, nambahi. Iklan. Niteni, Pak. Niteni. Apa? Kenapa misalnya Bang ya yang lebih senior? Kira-kira menjadi sirul akdomnya Bu Binti itu. Di belakang Bu Binti ada siapa? Ada strategi apa? Itu perlu. Niteni. Kemudian kita juga harus punya kemampuan untuk meniru. Kalau orang lain berhasil, ya kita tiru keberhasilannya itu. Tetapi jangan lupa karena kita ini beda dengan mereka, maka yang ketiga nambahi. Karena man ijab pasuruan itu bukan nambah pahala. Maka tentu ada nilai organisasi nilai organisasi man ijab pasuruan yang itu harus diekspos betul di situ. Yaitu 3N tadi itu. Niteni, niru, nambah. Itu iklan sebenarnya. Dan yang terakhir ikhfa, samar itu kira-kira begini. Ya kita juga paham lah karena kita ketemu dengan organisasi, ketemu dengan para pihak, ketemu dengan anggota-anggota yang banyak begitu. Maka tentu tidak ada jaminan kita itu selalu berada dalam unity in discourse misalnya. Selalu ada wacana yang berbeda begitu. Nah, dalam suasana berbeda-beda itu, mohon betul masing-masing kita punya semangat yang sama untuk meminimalisasi kemungkinan kegaduhan yang timbul. Ini juga penting, Pak. Nah, aku mohon kita seringkali ini, Pak. Ramai di dalam, begitu, tapi masih ada simbol-simbol yang didiskusikan.
Kata kuncinya dialog, kata kuncinya silaturahim. Kata kuncinya itu semangatnya semangat kebersamaan dalam perbedaan biasa. Agree in disagreement, sepakat dalam ketidaksepakatan, bareng-bareng begitu. Memang harus dewasa betul, memang ini jadi saya selalu menyebut ini bukan persoalan, ini tantangan yang kemudian kita hadapi bersama-sama. Saya kira ini Pak Kepala, sekali lagi tadi hakikat dari pendidikan itu belajar, kemudian yang kedua soal madrasah itu tidak hanya sebatas nomenklatur, tapi dia jati diri yang sudah memiliki sejarah panjang. Kemudian yang berikutnya saya kira mari kita belajar, termasuk tadi ya, yang madrasah jati diri sejarah panjang, termasuk harus mempertimbangkan kearifan lokal begitu. Tadi pandangan Ivan Illich dalam Schooling Society jelas betul, jika Anda ingin sekolah, maka lihatlah masyarakatnya. Jika Anda ingin masyarakat, maka lihatlah sekolahnya. Betapa kemudian sekolah itu mewarnai kehidupan kemasyarakatan. Itu yang harus kemudian tidak ada jarak antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, dari mari kita belajar banyak soal manajemen perubahan ke depan itu dari konsep-konsep yang sederhana lah, dari taji, dari ilham, dari ilkom, dari ikhlam, dari ikhlam. Saya kenapa mengekspos ini karena dalam beberapa kesempatan misalnya saya senang betul ya ketika melihat misalnya para masyayikh kita sangat luar biasa menjelaskan konsep-konsep tentang muamalah tapi dengan langgam ekonomi konvensional luar biasa. Cerita tentang muamalah di Fathul Mu'in dengan diksi-diksi ekonomi konvensional itu kan sangat luar biasa, dan ini yang hari ini kemudian mewarnai kesatuan perekonomian. Terakhir sekali yang ingin sampaikan, kita terus mendorong untuk kemudian bisa mewujudkan masyarakat yang lebih produktif, tetapi tetap aman dari COVID. Masyarakat produktif tapi aman dari COVID. Karena tanpa ada dorongan kita, maka terjadi pelambatan, bahkan stuck begitu. Kalau sudah stuck, bahayanya luar biasa. Bahayanya bukan karena ini, tapi karena ekonomi. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan kawan-kawan yang muda-muda ini bisa semangatnya dijaga, semangat muda begitu. Dan saya merasa muda juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu menjiwai dari hati sebenarnya dari madrasah. Jadi kita lebih ke sana, kemudian diterapkan di kehidupan ini sehingga nanti akan menjadi teacher bimbing bagi anak. Yes. Selanjutnya ini adalah terakhir yaitu doa yang akan disampaikan kepada yang Bapak Haji Fauzi. Pakai Fauzi ya? Ya Rabbana Allah Ta'ala Allahumma baina qulubina wa aslih Jadinya bersama kembali ke biasa Wajibnya Wajibnya saya Rabbana lana min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyetrum ya, saya lihat basah nih Pak. Belum. Nyetrum. Dan saya sebagai pengajar mohon maaf apabila ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun nggih. Luar biasa ini.